selalu ceria walaupun anak-anak harus belajar di rumah, belum bisa bertemu dengan teman-teman di sekolah. Anak-anak yang sabar ya, yang penting anak-anak sehat ya, itu dulu. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang perbandingan, skala, dan denah. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan beberapa contoh ya, yaitu tentang perbandingan, skala, dan denah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Anak-anak, kita akan bahas soal-soal atau contoh-contoh soal tentang materi perbandingan. Yang pertama yaitu menyederhanakan perbandingan. Nah, ini ada contoh 9 berbanding 21. Hasilnya adalah 3 berbanding 7. Dari mana ini anak-anak? Yaitu caranya 9 berbanding 21 ini dibagi dengan bilangan yang sama atau mencari EPB dari 9 dan 21. Nah, EPB dari 9 dan 21 itu adalah 3, di mana 9 bisa dibagi 3, 21 juga bisa dibagi 3. 9 dibagi 3 adalah 3, 21 dibagi 3 adalah 7. Jadi perbandingan sederhana dari 9 berbanding 21 itu sama dengan 3 berbanding 7. Baik, kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Jumlah kelereng merah ada 49 butir dan kelereng putih ada 21 butir. Tentukan perbandingan kelereng merah dan kelereng putih. Nah, anak-anak, ketika ada pertanyaan atau suruhan ya perbandingan kelereng merah dan putih, yang disebut pertama adalah kelereng merah. Kemudian yang disebut kedua adalah kelereng putih. Maka nanti ketika menuliskan perbandingannya, yang dilihat adalah kelereng merahnya dulu. Ada berapa kelereng merahnya? Ada 49 butir. Kemudian kelereng putihnya ada 21 butir. Maka perbandingannya adalah 49 berbanding 21 ya. Jadi yang merah dulu didahulukan 49, yang putihnya 21. Kemudian kita sederhanakan lagi karena masih bisa disederhanakan, yaitu dengan bilangan yang bisa membagi 49 dan bisa membagi 21. Maka kita akan mencari EPB dari 49 dan 21, yaitu 7. Berarti kita akan bagi 49 dibagi 7, 21 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 49 dibagi 7 adalah 7. Kemudian 21 dibagi 7 adalah 3. Jadi inilah perbandingan yang paling sederhana dari 49 berbanding 21. Kalau sudah sederhana ini artinya tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama ya. 7 hanya bisa dibagi oleh 7, 3 hanya bisa dibagi oleh 3. Jadi tidak bisa membagi kedua-duanya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang yang kedua, perbandingan berat badan Vira dan Bunga adalah 6 berbanding 5. Nah, yang disebut pertama adalah Vira, berarti Viranya itu 6 bagian ya. Kemudian bunganya 5 bagian, jadi 6 berbanding 5. Kemudian jumlah berat badan mereka adalah 33 kilo. Nah, ketika dijumlahkan ya, berat badan mereka itu 33 kilo. Sekarang tentukan berat badan Vira. Nah, berarti Vira itu kan 6 ya. Kemudian jumlah berat badan keduanya adalah 33.
Nah, sekarang kita yang pertama adalah 6/11. Nah, 11-nya dari mana? Nah, 11 itu adalah penjumlahan dari perbandingan ini. Kenapa dijumlahkan? Karena yang diketahuinya adalah jumlah berat badan mereka, yaitu 33. Maka ketika mencari berat badan Vira, nah Viranya kan 6 bagian ya. Nih, yang disebut pertama kan Vira. 6/11. 11-nya dari mana, Bu? Nah, 11-nya adalah dari 6 ditambah 5, yaitu 11. Kali 33. 33-nya dari mana? Dari jumlah berat badan Vira dan Bunga, yaitu 33. Nah, sekarang tinggal kita kerjakan. Caranya 33 dibagi 11 sama dengan 3, kemudian dikalikan 6, jadi 18 kilogram. Ini berat badan Vira. Sekarang yang bagian B-nya berat badan Bunga. Nah, tadi berat badan Bunga itu 5 ya, 5 bagian. Berarti caranya sama. 5/11 kali 33. 33 dibagi 11 sama dengan 3. Kemudian 3 dikali 5 sama dengan 15 kilogram. Berarti berat badan Vira 18 kilogram dan berat badan Bunga 15 kilogram. Betul tidak kalau dijumlahkan menjadi 33? Betul ya. Jadi ketika dijumlahkan menjadi 33 kilo, artinya berat badan Vira dan Bunga sudah benar. Lanjut. Perbandingan berat badan Vira dengan jumlah berat badan keduanya. Nah, sekarang Viranya kan 18 kilo ya. Kemudian berat badan keduanya berapa? 33 ya. Berarti perbandingannya adalah 18 berbanding 33. Nah, ini bisa disederhanakan, yaitu dibagi dengan 3 ya. 18 dibagi 3 adalah 6. 33 dibagi 3 adalah 11. Ini perbandingan paling sederhananya ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan yang bagian D-nya. Perbandingan berat badan Bunga dengan jumlah berat badan keduanya. Berarti tinggal lihat ya, berat badan Bunga berapa? 15 kilo. Berat badan keduanya berapa? 33 kilo. Berarti perbandingannya adalah 15 berbanding 33. Berarti sama dengan 5 berbanding 11. Dari mana 5? Yaitu dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu 15 dibagi 3 adalah 5, 33 dibagi 3 adalah 11. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh berikutnya. Yang ketiga, perbandingan tanaman cabai dan tomat adalah 2 berbanding 5. Berarti cabainya 2, bukan 2 biji maksudnya ya, tapi perbandingannya 2 bagian, tomat 5 bagian. Selisih jumlah tanaman cabai dan tomat adalah 12 buah. Nah, selisih itu apa sobat anak-anak? Selisih itu perbedaannya ya. Nah, selisihnya itu 12 buah. Nah, sekarang yang ditanyakan, tentukan jumlah tanaman masing-masing. Berarti tanaman cabainya berapa, tanaman tomatnya berapa. Sekarang yang pertama kita akan menghitung dulu tanaman cabai ya. 2/3. Dari mana 2/3? 2/3 itu duanya adalah dari sini ya. Kan cabai dulu yang disebutkan. Berarti 2/3. 3-nya dari mana? Nah, 3 itu dari selisih antara 2 dan 5. Karena yang diketahuinya adalah selisih jumlah tanaman cabai dan tomat dalam soal. Maka perbandingannya dicari selisihnya. Berapa selisih dari 2 dan 5? Tinggal dikurangi saja. 5 diambil 2 adalah 3. Berarti selisihnya itu 3. Maka di sini ditulis cabainya kan 2 bagian. Berarti 2/3 kali 12. 12-nya dari mana? Dari selisih ini ya.
Sekarang tinggal dihitung. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kemudian 4 dikali 2 sama dengan 8. Berarti jumlah tanaman cabai yang bagiannya 2 itu adalah 8 buah. Sekarang kita akan menghitung jumlah tanaman tomat. Nah, tomat 5. 5 dari mana? Dari sini ya. 5/3 sama dari selisih 3-nya. Berarti 5/3 kali 12. 12 dibagi 3 adalah 4. 4 kali 5 adalah 20. Atau bisa juga anak-anak 5 kali 12 60. 60 dibagi 3 20. Sama saja ya. Jadi jumlah tanaman tomat adalah 20 buah. Kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Perbandingan umur Reza dan Rita adalah 2/3. Berarti ini adalah Reza, ini Rita ya. Umur Reza adalah 10 tahun. Nah, umur Reza yang dua bagian ini 10 tahun. Sekarang yang ditanyakan berapakah umur Rita? Nah, umur Rita adalah 3/2. Dari mana 3/2? 3-nya ini Rita kan, per-2-nya adalah umur Reza. Jadi 3/2 kali 10 sama dengan 15. Dari mana 15? 10 dibagi 2 5. 5 kali 3 15. Atau bisa juga 3 kali 10 30. 30 dibagi 2 15. Jadi umur Rita adalah 15 tahun ya. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti belum? Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa memahami ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sekarang kita ke materi yang kedua, yaitu tentang skala. Apa itu skala? Nah, skala adalah perbandingan ukuran pada gambar dengan ukuran sebenarnya ya. Nah, kemudian misalnya di dalam gambar atau dalam denah atau dalam peta, anak-anak melihat atau membaca misalnya ada skala 1/1 juta. Nah, itu artinya setiap 1 cm pada gambar atau pada denah itu mewakili 1 juta cm atau 10 km pada ukuran sebenarnya ya. Kalau misalnya skalanya 1/100, berarti setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Nah, itu anak-anak skala dan arti skala 1/sekian. Jadi skala itu tidak hanya 1/1 juta saja anak-anak, tergantung dari orang yang membuat gambar. Apakah menggunakan skala 1/10 juta misalnya, atau skalanya 1/500, bisa saja ya. Lanjutkan contoh soal yang pertama. Panjang pada sebuah gambar yang berskala 1/1 juta adalah 5 cm. Nah, panjangnya ya. Kemudian berapa panjang jalan sebenarnya? Nah, jadi pada gambar itu panjang jalannya itu cuma 5 cm ya, dengan skala 1/1 juta. Sekarang yang ditanyakan berapa panjang jalan sebenarnya? Nah, Ibu punya rumusnya ya. Nah, di sini JS itu sama dengan jarak sebenarnya sama dengan skala kali JP. JP itu adalah jarak peta ya. Skalanya berapa? 1/1 juta. Jadi cukup ditulis 1 juta. JP-nya berapa? 5 cm. Maka ditulis 1 juta kali 5 cm. Berapa? 5 juta cm. Nah, kalau cm kita buat ke kilometer menjadi 50. Kok 50? Karena dari centimeter ke kilometer itu naiknya 5 langkah. Anak-anak masih ingat kan ukuran panjang yang sudah dipelajari bersama? Nah, dari
sentimeter ke kilometer, naik 5 langkah. Kalau naik 5 langkah berarti dibagi dengan 100.000 atau nolnya dibuang 5. Nah, atau geser koma 5 ya ke sini nih. Maaf, nah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Berarti hasilnya adalah 50 km. Ini pada ukuran sebenarnya. Berarti ini menentukan jarak sebenarnya atau JS. Ya, Nana. Contoh yang kedua, jarak dua kota yang berskala 1/1 juta adalah 80 km. Berapa sentimeter jarak kedua kota dalam peta? Berarti yang ditanyakan ini adalah jarak pada peta atau disingkat JP. JP singkatan dari jarak peta. JP sama dengan JS per skala. JS itu apa? Jarak sebenarnya per skala atau jarak sebenarnya dibagi skala. Nah, jarak sebenarnya adalah 80 km dibagi 1 juta. Nah, yang 1 juta itu sudah sentimeter satuannya. Tapi yang 80 km ini harus diubah dulu menjadi sentimeter, yaitu menjadi 8 juta sentimeter. Karena dari kilometer ke sentimeter itu turunnya 5 langkah. Berarti ditambah nolnya 5. Yang tadinya nolnya 1 yaitu 80 ditambah nolnya 5 menjadi 8 juta sentimeter dibagi 1 juta. Hasilnya adalah 8 cm. Jadi jarak kedua kotak dalam peta adalah 8 cm. Kita lanjutkan anak-anak. Contoh yang ketiga, tadi kita sudah mencari jarak pada peta, kemudian mencari jarak sebenarnya. Nah, yang ketiga kita akan mencari skala ya. Jarak rumah nenek dengan rumahku adalah 40 km. Jarak pada denahnya 2 cm. Berarti ini jarak sesungguhnya, ini jarak pada peta. Sekarang berapakah skala yang digunakan? Berarti rumusnya adalah skala sama dengan JP atau jarak pada peta per JS, jarak sebenarnya. JP-nya adalah 2, JS-nya atau jarak sebenarnya adalah 40 km. Nah, kita ubah dulu yang 40 km itu harus dibuat ke sentimeter. Berarti ininya tetap 2. Nah, 40 km-nya diubah ke sentimeter menjadi 4 juta ya, karena dari kilometer ke sentimeter nolnya ditambah 5 atau dikalikan 100.000. Jadi 2/4 juta. Nah, sekarang yang namanya skala itu kan harus 1 berbanding sekian. Nah, 2 supaya menjadi 1 adalah dibagi dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 juta harus dibagi 2 juga ya, karena harus dibagi dengan bilangan yang sama. 4 juta dibagi 2 berapa? 2 juta. Jadi hasilnya adalah 1 berbanding atau 1/2 juta itu sama dengan 1 berbanding 2 juta. Jadi inilah skalanya ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Ini udah. Maaf, ini sudah. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu membaca denah ya, atau membaca gambar. Ini ada sebuah denah rumah ya. Nah, di sini yang akan kita hitung adalah yang pertama luas teras depan. Yang mana teras depan? Nah, ini anak-anak. Luas teras depan. Untuk menghitung luas kita harus mencari dulu panjang dan lebarnya ya. Nah, ini panjangnya nih anak-anak. Berapa sentimeter nih dalam
denah ini 3,5 cm, kemudian lebarnya sini 2 cm. Skalanya menggunakan 1:100, maka kita akan menghitungnya. Lebar tadi 2 cm harus dikalikan 100. Kenapa dikalikan 100? Karena skalanya 1:100. Kita cari lebar dulu ya. Ini lebar pada gambar, kita akan mencari lebar pada sesungguhnya atau lebar sebenarnya. Jadi tinggal 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Kemudian panjangnya tadi 3,5 ya nih. 3,5 cm kali 100 lagi ya, karena skalanya 1:100 sama dengan 350 cm. Ini panjangnya. Sekarang kita akan menghitung luasnya. Menghitung luas itu dengan cara rumusnya, yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti 350 cm, ini kan panjangnya nih, dikalikan 200 cm. Hasilnya adalah 70.000 cm persegi ya. Kalau untuk luas itu satuannya adalah persegi. Nah, kita ubah ke dalam bentuk meter menjadi 7 meter persegi. Mengapa jadi 7? Dari sentimeter ke meter itu naiknya 2 langkah. Kalau persegi naik 1 langkah itu dibagi dengan 100 atau nolnya dibuang 2 ya. Kalau naiknya 2 langkah berarti dibagi 10.000 ya. 70.000 dibagi 10.000 itu 7, atau bisa juga nolnya dibuang 4. Karena kalau naik 1 buang 2 nolnya, naik 2 buang 4. Berarti 70.000 cm persegi sama dengan 7 meter persegi. Berarti luas teras depan rumah ini adalah 7 meter persegi. Kita lanjut soal berikutnya, yaitu menghitung luas kamar tidur. Nah, kamar tidur yang mana? Yang ini nih anak-anak, kamar tidur ya. Panjangnya nih yang ini 4 cm, kemudian lebarnya mana ya? Nah, ini kok nggak ada? Walaupun nggak ada, kita bisa lihat ke sini karena ini sama ya. Berarti lebarnya 3,5 cm, panjangnya 4 cm, masih kali 100 ya, karena skalanya adalah 1:100. Berarti 4 kali 100 400 panjangnya. Kemudian lebarnya 3,5 cm kali 100 juga, hasilnya adalah 350 cm. Berarti luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu 400 cm kali 350 cm adalah 140.000 cm persegi atau 14 meter persegi, karena nolnya dibuang 4. Naiknya adalah 2 langkah ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Masih membaca denah, kita akan menghitung luas lahan ya. Luas lahan. Lahan itu maksudnya lahan yang digunakan untuk membuat bangunan atau rumah ini ya. Kita harus mencari panjangnya dulu. Panjang dari ujung ke ujung sini itu dalam denah ini adalah 12,5 cm dikalikan 100 ya, karena masih skala 1:100 sama dengan 1250 cm. Lebarnya kita lihat nih ada 7 cm, berarti 7 cm kali 100 700 cm. Luas masih menghitung luas dengan mencari atau dengan rumus P kali L, panjang kali lebar. Berarti 1250 cm kali 700 cm sama dengan 875.000 cm persegi. Kemudian diubah ke meter persegi menjadi 87,5 meter persegi. Mengapa jadi koma ya? Dari sentimeter ke meter tadi naiknya 2 langkah. Kalau 2 langkah itu 4 ya, geser komanya. 1, 2, 3, 4. Jadi komanya di sini. Jadi luas lahan seluruhnya rumah tersebut adalah 87,5
meter persegi. Nah, anak-anak, itu tadi contoh-contoh yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pelajaran ini, dan untuk lebih memahami soal-soal ini, anak-anak lakukan latihan di rumah ya. Karena dengan latihan, insya Allah anak-anak akan lebih paham, lebih mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.